Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan Tribaywaji dari Akuntansi UNES 2019 dengan NIM 7211419076. Kali ini kita akan mempelajari bab 10 tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Apa sih moral, etika, dan hukum itu? Yang moral merupakan kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Sedangkan etika, sekumpulan kepercayaan standar atau keteladan yang mengantarkan dan yang merasuk ke dalam masyarakat. Sedangkan hukum adalah perilaku yang peraturan formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di suatu negara. Undang-undang komputer di AS ada 3. Yang pertama untuk mengatur hak dan batasan akses data, yang kedua untuk mengatur privasi, yang ketiga untuk mengatur kejahatan komputer. Budaya dan etika. Di dalam sebuah bisnis terdapat pandangan bahwa bisnis merupakan cerminan dari diri kita. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang baik dan budaya yang baik. Dan serta kepemimpinan yang baik, itulah yang disebut dengan etika budaya. Menerapkan etika budaya di dalam perusahaan. Bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama dengan kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Tujuannya agar semua orang di perusahaan maupun di luar perusahaan tahu bahwa perusahaan ini memiliki etika budaya yang baik. Yang kedua, program etika, upaya yang telah didesain agar mengarahkan karyawan bekerja sesuai dengan kredo perusahaan atau aturan perusahaan. Dan yang ketiga ada evaluasi. Nah ini, evaluasi ini sangatlah penting, yaitu dengan melihat karyawan sudah bekerja sesuai dengan kredo perusahaan atau belum. Jika belum, maka harus dievaluasi atau diperbaiki kerja karyawan tersebut. Selanjutnya ada alasan di balik etika komputer. Yang pertama, seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya, yang pertama, satu, kelenturan secara logis, yang kedua, faktor transformasi, yang ketiga adalah faktor ketidaknampaan. Nah, ini yang sangat penting. Agar komputer tidak disalahkan dan digunakan oleh masyarakat karena operasinya tidak terlihat. Hak dasar masyarakat yang sehubungan dengan informasi. Yang pertama, hak sosial dan komputer. Yang kedua, hak privasi. Masyarakat memiliki hak untuk terjaga privasinya agar tidak dilihat atau tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keakuratan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keakuratan data atau informasi mengenai hal tertentu. Yang ketiga, hak kepemilikan. Komputer informasi ini juga dibutuhkan masyarakat atau harus juga dimiliki oleh masyarakat. Yang kelima ada hak mendapatkan akses. Masyarakat juga memerlukan hak untuk mendapatkan akses untuk mengakses sebuah informasi yang mereka butuhkan. Jadi, tidak semua warga atau semua masyarakat berhak mendapatkan akses sesuai dengan yang mereka butuhkan, kecuali akses tersebut sudah memang tidak boleh dimasuki atau sudah merupakan informasi yang rahasia. Itu baru masyarakat tidak boleh mengakses. Selanjutnya ada audit informasi. Audit informasi itu ada 2. Yang pertama eksternal dan juga internal. Biasanya perusahaan itu jika di internal tidak memiliki audit, maka perusahaan dapat menyewa audit eksternal, yaitu menyewa auditor atau jasa audit untuk memeriksa atau juga memverifikasi keakuratan catatan akuntansi yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut agar menghasilkan informasi yang sangat berkualitas atau sangat baik bagi manajemen. Yang kedua, auditor internal. Melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, tetapi auditor internal ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena auditor internal ini sudah mengetahui atau tanggung jawabnya lebih besar karena mereka merupakan pegawai internal dari perusahaan itu tersendiri. Jadi, jika terjadi kesalahan maka akan lebih besar resikonya dalam
memverifikasi keakuratan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial. Sesuai namanya, audit finansial ini mencatat dan juga memverifikasi data-data perusahaan, data-data keuangan lah, lebih rincinya. Memverifikasi catatan perusahaan tentang keuangan perusahaan, apakah itu sudah benar ataukah belum, atau sesuai standar ataukah belum. Yang kedua, setelah diperiksa kebenarannya, terus dilihat juga apakah ini sudah termasuk dalam prosedur yang sesuai atau belum, standar sesuai dengan PSAK atau belum. Itu merupakan pekerjaan dari audit operasional. Yang ketiga ada audit berkelanjutan. Nah, ini akan diperiksa lebih lanjut lagi agar menghasilkan kualitas yang baik, menghasilkan informasi yang baik. Dan yang ketiga ada desain sistem pengendalian internal. Yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal. Lanjut, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Garis besar kode etik dan perilaku profesional ACM. Yang pertama, keharusan moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Kenapa harus patuh terhadap kode? Nah, kode ini merupakan salah satu penghubung atau kode bahasanya apa? Kode ini merupakan salah satu penghubung atau merupakan sebuah informasi yang dikirim secara tersirat, dan jadi kode ini menggambarkan suatu hal yang sangat penting di dalam dokumen tersebut, bisa merupakan kode rahasia atau kode sebagainya. Lanjut, pendidikan etika komputer itu ada 3. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua, program profesional. Dan yang ketiga ada program edukasi swasta. Nah, ini yang terakhir. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi dalam informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan pada elemen lingkungan. Dan yang terakhir ada pengendalian dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata dan kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.